Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, wabil khusus Bapak Bagus Cahya Arinta B, Direktur Human Capital dan Transformasi. Kita doakan beliau semoga selalu diberikan kelancaran dan kesehatan. Yang sama-sama juga kita hormati jamaah haji kita, pimpinan kita juga Bapak Reza Febriano, Direktur Bisnis yang barusan sudah menyampaikan sambutannya. Beliau termasuk jamaah haji kita juga bersama Ibu, insya Allah akan berangkat di akhir Mei. Kita doakan semua urusan beliau lancar, aman, selamat, sehat di tanah suci hingga di tanah air. Bapak Bayu Nurbaya yang saya hormati, Ketua Badan Kerohanian Islam, dan juga seluruh jamaah haji, Bapak Ibu semua, ada 19 orang yang akan berangkat pada tahun 2025 ini. Yang ingin saya sampaikan pertama adalah bahwa sebenarnya ibadah haji itu ibadah yang mudah sekali, tapi juga ada susahnya. Ya, gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Kenapa dibilang gampang? Karena sebenarnya ibadah haji itu nggak ngapa-ngapain, Pak. Nggak perlu ada yang dihafal. Nggak kayak sholat, Pak. Belajar baca Fatihah, belajar bacaan-bacaan sholat, belajar baca tahiyat dan sebagainya, itu ribet. Juga harus belajar posisi berdiri, rukuk, sujud dan sebagainya. Sedangkan haji, hadirin yang dirahmati Allah, memang sih fisik, tapi secara detailnya sebenarnya ibadah yang sangat simple. Boleh saya sebut begini, Pak. Inti dari haji itu kan wukuf. Nah, coba saya tanya, Pak. Kalau orang wukuf itu sebenarnya dia ngapain sih, Pak? Orang wukuf itu ngapain, Pak? Teknisnya. Apakah wukuf itu sholat? Enggak. Apakah wukuf itu ngaji baca Quran? Enggak. Apakah wukuf itu harus baca lafaz-lafaz tertentu yang mesti kita apalin, kita belajar dan sebagainya? Enggak. Wukuf itu, Pak, simple. Anda pada tanggal 9 Zulhijjah ada di Arafah. Udah gitu doang. Bahwa di Arafahnya mau baca Quran, bagus. Mau zikir, cakep. Mau tidur, boleh. Mau gak ngapa-ngapain juga boleh, makan, ngobrol, ya kan, ngegosip dan sebagainya. Yang penting fisiknya ada di situ, Pak. Kita bayangin, Pak, ada jamaah haji begitu mendarat di Jeddah, dia nggak ke Masjidil Haram, dia nggak tawaf, nggak sa'i, langsung masuk rumah sakit, Pak. Nggak keluar dari rumah sakit. Tapi pada tanggal 9 Zulhijjah, pada saat orang wukuf di Arafah, dia dibawa pakai ambulan dalam keadaan koma. Masuk Arafah,
ada putaran balik lagi, sudah langsung jadi jamaah haji, Pak. Sudah bisa dipanggil Pak Haji. Padahal cuma masuk Arafah doang, Pak, tanggal 9. Untung dia ke Arafah. Ya kan? Karena intinya hadir di Arafah. Walaupun cuma 1 detik saja. Itu yang saya bilang gampang. Tapi teorinya, prakteknya, nah ini agak ribet, Pak. Kenapa? Bahkan orang yang rumahnya di Mekah, rumah, Pak, di Mekah, KTP-nya itu bukan Monas, Pak. KTP-nya gambar Masjidil Haram gitu, Pak. Rumahnya di Mekah kan. Belum tentu dia bisa masuk ke Arafah. Karena begini, Pak. Jangan dikira orang yang rumahnya di daerah Cisarua Puncak, jangan dikira dia pernah masuk Taman Safari, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Bayar, Pak. Jangan dikira orang rumahnya Tanjung Priok, berarti tiap hari masuk Ancol. Nggak bisa, Pak. Bayar, Pak. Kalau Taman Safari mungkin ratusan ribu. Tapi kalau masuk ke Arafah, harganya mahal, Pak. Harganya bukan ratusan ribu, tapi jutaan. Nah, oleh karena itu tidak mentang-mentang orang rumahnya di Mekah, lantas dia tiap tahun pergi haji. Belum tentu, Pak. Banyak teman-teman saya kuliah di Mekah, kuliahnya 5 tahun, 6 tahun, nggak pernah haji. Kerja jadi TKI 10 tahun, Pak, belum tentu haji juga. Bahkan ada yang lahirnya di Mekah, sampai gini hari belum haji-haji juga, Pak. Nah, karena apa? Karena intinya masuk ke area tempat kita wukuf itu dibatasi. Dibatasi kenapa? Karena kalau tidak dibatasi, maka angka korbannya akan semakin banyak. Kita sekarang sudah berada pada zaman di mana haji itu lebih berbahaya dari sekedar kita melintasi gurun pasir atau hutan belantara atau bahkan laut lepas yang banyak ombaknya. Kenapa lebih berbahaya, lebih berisiko? Karena animo dan keinginan umat Islam sedunia per hari ini, Pak, itu sudah tidak bisa ditampung lagi. Dari tahun 80-an, kepala-kepala negara yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam itu sudah tanda tangan MOU bahwa hanya boleh mengirim dari 1.000 penduduk Muslim yang ada di negara masing-masing, itu hanya boleh 1 orang saja perwakilan. Kenapa? Karena setiap tahun Mina itu selalu menelan korban. Menelan korban. Kenapa? Karena Mina nggak tambah-tambah luasnya. Sementara umat manusia, umat Islam, animonya begitu tinggi, Mina itu hanya bisa dihuni 2 juta, maksimal 3 juta orang, Pak. Tapi kalau yang datang bisa 5 juta, 6 juta, dan seterusnya, korbannya tuh akan semakin banyak. Nah, oleh karena itu, datang ke Arafah, ke Mina itu bukan masalah yang simple. Tekniknya sih sederhana, tapi bagaimana bisa sampai ke sana, nah itu yang menjadi tantangan tersendiri. Jadi masalahnya kalau zaman dulu, Pak, binatang buas. Zaman dulu cuaca. Zaman dulu nyasar, Pak, di tengah gurun pasir. Atau ada pencoleng dan sebagainya di zaman dulu. Tapi di zaman sekarang semua itu selesai, Pak. Jakarta Jeddah itu hanya 9 jam. Dan biasanya Garuda kita terbang itu sekali saja, direct flight. Nggak pakai transit, nggak pakai turun nyasar ketinggalan pesawat, nggak. Berangkat terbang dari Jakarta, mendarat langsung di Jeddah. 9 jam, Pak. Sambil merem aja, tinggal tidur, Pak, tiba-tiba nyampe. Kalau Jakarta Jeddahnya. Yang jadi masalah masuk ke Mekahnya, khususnya masuk ke Masy'aril Haramnya. Nah itu yang masyairnya itu yang jadi masalah karena berjuta-juta orang. Jamaah sekalian, di masa Nabi
Ternyata memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebankan setiap Muslim untuk pergi haji. Saya mau cerita sedikit nih Pak ya. Cerita tentang Nabi Muhammad. Beliau walaupun lahirnya di Mekah, ya, kemudian melewati masa remaja, masa dewasa, menikah, berumah tangga di Mekah, tapi Pak, sebagai orang asli Mekah, akamsi kalau kita bilang Pak, beliau itu haji itu Pak, seumur-umur cuma sekali doang. Cuma sekali doang. Itu pun terjadinya ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Di tahun ke-6 dari masa hijrahnya beliau itu, turunlah ayat yang dari tadi sudah kita ulang-ulang. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Cuma yang menarik jamaah sekalian, ini yang mau ingin saya sampaikan, bahwa tidak mentang-mentang Rasulullah sudah diperintah untuk haji, dan sebenarnya beliau termasuk orang yang mampu, dalam arti beliau itu ya punya kendaraan, punya bekal, bahkan itu judulnya kalau buat Nabi Pak, dari Madinah ke Mekah itu kan pulang kampung sebenarnya. Tapi catatan sejarah menyebutkan, ternyata beliau tidak haji-haji juga, tidak melaksanakan ibadah haji. Dari tahun ke-6 sampai tahun berikutnya, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, sampai tahun ke-10 terakhir beliau hidup, baru di akhir itu beliau melaksanakan ibadah haji. Bukannya beliau nggak mampu, bahkan kalau dalam catatan sejarah, selama 4 tahun itu beliau bolak-balik Madinah, Mekah itu 3 kali Pak. 3 kali ke Mekah. Tapi 3 kali ke Mekah beliau tidak haji. Nah ini yang menarik, sebuah pertanyaan. Kenapa seorang Nabi sudah diperintah Allah untuk haji dan dia mampu, bahkan dia bolak-balik ke Mekah, tapi beliau tidak haji? Ada apa? Ini yang bikin bingung banyak para ulama. Tapi memang begitulah kenyataannya. Nah, dijawab oleh para ulama di kalangan mazhabus Syafi'i bahwa memang begitulah, yang namanya haji bukan ibadah yang harus disegerakan, bukan prioritas. Lihat, Nabi itu hidup 63 tahun, baru pergi haji di akhir dari kehidupannya. 3 bulan setelah Nabi haji beliau wafat, di paling akhir banget Pak. Itu karena kata para ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'i, karena ibadah haji bahkan bagi yang mampu sekalipun itu bukan prioritas. Kalau masih ada kebutuhan, kalau masih ada aktivitas, kalau masih ada kesibukan, kalau masih ada hajat dan sebagainya, menunda haji itu hal yang sah-sah saja. Kalau nggak percaya, ya lihat aja Nabi Muhammad. Beliau menundanya sampai 4 hari. 4 tahun maksudnya. Nah ini menarik Pak. Menarik. Kita belajar sedikit ilmu fikihnya. Jadi begini Pak. Ternyata memang ada beberapa kewajiban, katakanlah kayak sholat Pak, itu juga tidak harus didahulukan. Saya kasih contoh nih Pak ya. Kalau kita lagi puasa, terus datanglah waktu maghrib, waktunya berbuka. Kan waktu maghrib itu Pak ditandai dengan azan. Bapak tahu nggak? Apa maksud dari azan? Selain penanda sudah waktu maghrib, di dalam azan itu ada kata-kata Pak, hayya 'alas sholat. Ayo kita sholat. Itu panggilan Pak. Tapi saya tanya Pak, begitu masuk waktu maghrib, Bapak sholat apa berbuka? Sholat apa makan Pak? Makan apa sholat? Makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. Makan dulu. Bukan sholat dulu. Padahal sholat itu fardu ain Pak. Harus dikerjakan. Tapi walaupun waktu maghrib itu pendek, tetap yang lebih utama makan dulu. Baru sholat. Menyegerakan berbuka itu lebih utama daripada menyegerakan sholat baru berbuka.
Pilihannya gini Pak, mau makan ingat sholat, apa sholat ingat makan? Ya ternyata makan dulu Pak, baru kita sholat. Padahal sholat itu rukun Islam nomor 2 Pak. Tapi walaupun sholat itu fardu, begitu kita pas buka puasa, makan dulu. Maka dalam istilah hadis itu Pak, mendahulukan berbuka itu disebut dengan takjil. Takjil itu artinya mendahulukan berbuka. Cuman dalam bahasa dia berubah Pak. Takjil artinya jadi gorengan. Mau nyari takjil katanya gitu Pak. Nah ini orang Indonesia main terjemahin aja semaunya dia gitu Pak, ya kan? Takjil jadi gorengan gitu. Bukan, takjil itu artinya mendahulukan berbuka daripada sholat. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua Pak, hari Jumat, kita kan sholat Jumat Pak, ya. Begitu masuk waktu zuhur, maka muadzinnya itu mengumandangkan azan. Dan di dalam azan itu Pak, ada kata-kata hayya 'alas shalah. Apa artinya Pak? Ayo kita sholat. Ternyata Pak, kita nggak langsung sholat Pak. Kita duduk dulu, dengerin khotib. Dan nasib-nasiban tuh Pak, kalau khotibnya yang rada-rada Pak, lama dia khutbahnya Pak. Bisa 30 menit, 40 menit. Saking lamanya, ya kan, jamaah tuh kan nggak bisa protes Pak, namanya jamaah ya kan. Paling dia pakai kode doang. Begitu udah lama dia khutbah, terakhir dia baca doa. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Jamaah teriaknya kencang banget Pak. Ampun, dari tadi kayak lu kelamaan gitu Pak. Ya kan? Tapi Pak, boleh nggak khotib khutbah lama? Khotib kelamaan. Udah yuk kita sholat Jumat duluan. Boleh nggak Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya walaupun sholat Jumat itu fardu, tapi tetap khutbah dulu baru sholat. Padahal yang fardu itu Pak, sholat Jumat. Sama lah tadi saya waktu datang ke sini Pak, pas azan. Pak, azan tadi itu saya dengerin Pak, hayya 'alas shalah gitu kan. Tapi Pak, saya tidak sholat asar karena belum qomat. Saya sholat sunnah, qobliyah asar atau tahiyatul masjid. Padahal Pak, saya tanya, qobliyah atau tahiyatul masjid itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah Pak? Sunnah. Asar wajib. Pak, kalau kita masuk ke masjid, kita sholat asar dulu, baru tahiyat masjid, apa tahiyat masjid dulu baru asar? Ya tahiyat masjid dulu. Nah kalau udah selesai sholat asar, lu ngapain sholat? Tahiyatul masjid. Tadi kali waktu baru masuk, bukannya sekarang. Pak, jadi walaupun ada hukum yang wajib, belum tentu wajib itu harus disegerakan. Dalam kasus tidak ada air, Pak. Tidak ada air. Kita mau sholat udah masuk waktu, bagusnya kita sholat lebih awal dengan tayamum, apa kita mundurin sholat karena kita masih berusaha cari air? Jawabannya mundurin sholat untuk cari air. Ya, walaupun dia mundur, tapi dia lebih afdal ketimbang di awal, tapi cuman darurat, cuman pakai tanah doang. Begitu Pak. Nah maka haji begitu juga. Haji kenapa Nabi mundurin sampai 4 tahun? Ya karena walaupun dia fardu, walaupun Nabi mampu, tidak harus didahulukan. Bisa diatur. Begitu Pak. Nah, sebenarnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tadi Pak Reza cerita, beliau akan berada di Tanah Suci selama berapa Pak? 21 hari ya. Sebenarnya Pak, kalau bicara tentang hajinya itu sendiri, nggak perlu sampai 21 hari. Sebenarnya. Apalagi jamaah yang lain Pak, yang ONH biasa, itu 40 hari Pak. Sebenarnya haji itu simple Pak, cuma 5 hari. Yaitu tanggal 9 kita wukuf, 10, 11, 12, dan atau 13. Dah selesai Pak. Sebenarnya, kalaupun kita datang lebih awal atau pulang lebih belakangan,
itu karena teknis aja Pak. Tahu nggak Pak? Kenapa kita datangnya dari awal jauh dan kemudian nanti pulangnya setelah 40 hari atau sekian puluh hari? Tahu nggak Pak kenapa sebabnya? Itu simpel aja. Ya karena mengangkut orang 200.000 lebih itu Pak, itu nggak gampang. Ya kalau kita pakai penerbangan yang komersial biasa, nggak keangkut Pak. Makanya Garuda itu Pak, nyewa pesawat, charter. Ya kira-kira 3 bulan lah begitu. Itu pesawat Pak, digeber setiap hari Pak. 9 jam terbang ke sana, 9 jam terbang ke sini. 9 jam terbang ke sana, sini lagi. Terus gitu Pak, dikejar itu Pak. Biar bisa membawa 200 ribuan jamaah, kira-kira ada 10, 11, 12 pesawat gitu Pak ya. Itu yang dicharter setiap hari. Nah, seandainya Bapak mau dan punya pesawat sendiri Pak, parkir di Halim, bisa Pak. Ya, kan rencana kira-kira ini Pak, nanti wukuf di Arafah, kira-kira hari kalau nggak Kamis Jumat lah ya kira-kira. Anggaplah hari Kamis wukuf Pak. Kamis wukuf Pak, Bapak terbang dari sini hari Rebo, ya kan, 9 jam sampai di Jeddah. Langsung ke Arafah, Kamis Pak, itu tanggal 9, Jumat tanggal 10, ya kan, Sabtu tanggal 11, Minggu tanggal 12, Pak, tanggal 12 Minggu sore, Bapak udah bisa pulang sebenarnya. Kalau secara teknisnya Pak, seandainya kita punya jet pribadi dan bisa parkir di halaman Masjidil Haram gitu Pak, ya kan. Nah karena kita nggak punya pesawat kayak gitu, jadi penumpang rame-rame dan sebagainya, antri Pak naik pesawat. Nungguinnya lama sampai 40 hari. Gitu. Maka orang yang duitnya banyak Pak, nah itu dia punya jet pribadi, dia terbang sendiri aja. Kapan dia mau berangkat terserah dia, kapan dia mau pulang terserah dia. Yang penting dia punya visa. Adapun di dalam ritual hajinya itu Pak, yang jadi tantangan sebenarnya bukan ibadahnya. Kalau menurut saya Pak ya, bukan ibadahnya. Ibadahnya simple Pak. Tidak ada bacaan khusus, tidak ada gerakan khusus. Wukuf ya wukuf ada di situ. Bapak mau ngobrol boleh, Bapak mau nyanyi aja juga boleh Pak di situ. Nggak ada ketentuan harus ngapain. Yang penting ada di Arafah. Lalu malamnya bergerak ke Muzdalifah. Lalu besoknya nginep di tenda di Mina. Yang penting nanti pada hari tanggal 10, 11, 12 melontar Jamarat. Itu pun kalau udah tua atau sakit-sakitan atau tidak mampu dan sebagainya, bisa diwakilkan, bisa bayar dam dan sebagainya. Simple sebenarnya. Cuma yang jadi tantangan itu Pak, pertama ya, karena kita berhaji dengan 3, 4, 5 juta orang di tempat yang sempit itu Pak. Jadi yang jadi masalah besar kita adalah antrian, tumpukan, rebutan. Itu Pak, yang membuat kita harus siap mental, ya, sabar. Sabar dan sabar. Kuncinya itu Pak, ngalah. Dan alhamdulillah Pak, bangsa Indonesia terkenal penyabar. Diserobot pun alhamdulillah, diselak alhamdulillah, diseruduk alhamdulillah. Hebat tuh Pak. Coba kalau kita orang Arab, nggak bisa Pak. Diselak kita hajar. Saya Pak, gara-gara kelamaan gaul sama orang Arab, ke bawah-bawah Pak. Arab saya. Staff saya diambil orang. Wah, saya maki-maki tuh Pak. Wow, gitu. Orang Arab begitu Pak. Kalau dia ngomong, ngerayu aja dia pakai bahasa Arab, kayak orang ngomel. Ya, kalau kita mah diem aja Pak, ya kan? Nah, itu udah hebat Pak. Bangsa kita, bangsa yang ramah dan ngalah, termasuk nggak bisa ngomong juga sih akhirnya. Jadi ngalah aja udah, ya kan? Nah itu kita udah punya modal tuh Pak, ngalah. Cuman yang penting kita bilang begini sama Allah, ya Allah, saya udah ngalah nih, ya kan? Namanya juga orang rame-rame begitu banyak, hak saya diambil orang, diserobot, dikuasain dan sebagainya. Biarlah ini jadi pahala ya Allah. Nambah-nambahin timbangan amal kita, gitu Pak. Saya ngalamin tuh Pak, tahun 91 saya pergi haji pertama. Mau berangkat dari Arafah ke Mina Muzdalifah itu Pak,
Bis saya itu Pak, dirampok sama jamaah lain Pak. Dirampok. Mereka keker-keker, gede-gede. Ya kan, karena merasa berhak, diambil Pak kunci bisnya itu. Ya kan, drivernya dibajak, dan mobilnya dibawa pergi. Kita cuma bengong aja di Arafah. Lah, kita naik apa? Gitu kan. Ya udah, kita sabar-sabarin aja. Sabar ya kan. Santai. Nggak lama tiba-tiba datang kuculuk yang punya travel. Dia bilang apa? Emang begitu Pak kelakuan. Di Indonesia juga kelakuannya gitu, tukang serobot tuh pada gitu. Tenang aja Pak. Saya masih punya banyak bis. Ini saya bawa tas, di dalam tas saya nih, kunci kontak semua ada di sini. Emang saya kasih tuh bis buat pada rebutan, tapi yang lain saya simpen. Gitu. Baru bergerak dari Arafah jam 11 malam Pak kita. Jam 11 malam Pak. Ngalah kan? Sabar kan? Berkata yang punya travel, ini kan udah pada sepi nih, orang udah gak ada. Ya udah kejar aja ke sana. 1:30 malam Pak, sampai kita di Mina. Dan langsung melontar dan langsung pulang ke Mekah. Yang lain masih pada rebutan ini itu dan sebagainya, kita malah sampai duluan. Jadi Pak, sabar itu Pak bukan teori. Sabar itu praktek. Jadi kalau kita sabar, ya kan, dengan segala kejadian itu, itulah yang dikatakan innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang kedua, jamaah sekalian, banyak orang cerita bahwa semua kesalahan kita di tanah air, termasuk di tanah suci, seringkali langsung dibalas kontan sama Allah di tanah suci. Itu menarik Pak, ya. Apa benar itu Pak Ustadz? Iya, kadang-kadang saya percaya nggak percaya. Ada orang Pak, selama di tanah suci, bawaannya ngelihat yang kotor-kotor mula. Ya, dia lihat kotoran manusia di mana-mana gitu, padahal yang lain nggak lihat. Itu cerita itu banyak terjadi Pak. Sampai-sampai ada teman saya, Ustadz juga, dulu dia masih belum jadi Ustadz. Nah gara-gara itu terus lama-lama jadi Ustadz Pak. Gini dia. Kebetulan kan dapat hadiah Pak. Diberangkatkan haji sama seorang dermawan. Zaman segitu belum ada antrian. Begitu dikasih, berangkat daftar. Sampai di Pondok Gede Pak. Sampai di asrama haji. Itu dia spor jantung Pak. Kenapa? Karena dia yakin kesalahan-kesalahannya dia selama ini pasti akan dibayar tunai di tanah air, di tanah suci. Ketakutan Pak. Sampai malam gak bisa tidur. Habis subuh, dia kabur Pak dari kamar, dari Pondok Gede itu. Loncat pagar, keluar. Apa? Pulang. Ketemu sama jamaah teman sekamar. Lagi di luar itu. Mau kemana Pak? Saya nggak jadi haji aja dah katanya. Kenapa? Saya nggak siap dengan pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanah suci. Orang saya dosanya banyak. Belum siap Pak. Gitu. Padahal udah masuk Pondok Gede Pak. Loncat pagar Pak, keluar. Ketemu temennya satu kamar, ditanya mau kemana, mau pulang. Gitu. Nah teman sekamarnya ini Pak, kebetulan, mohon maaf ya, cacat Pak, nggak bisa jalan. Kemana-mana pakai tongkat atau pakai kursi roda. Kata temannya bilang, ya kalau Bapak kabur begini, ntar saya yang nolongin siapa di sono. Gitu. Itu saudara bukan, apa bukan, kenalnya di Pondok Gede Pak, sekamar. Dalam hati dia, iya juga ya, ini ada orang kesusahan. Terus, ya sebentar Pak, saya istiqoroh dulu. Masuk masjid istiqoroh Pak. Salat duha, bilang begini, ya Allah, Engkau mengancam aku akan membalas semua dosa-dosaku di tanah suci. Sehingga aku mau batalin haji. Tapi ini ada orang yang kesusahan, minta bantuan saya. Gini deh ya Allah, kita bikin hitung-hitungan. Saya bantuin orang ini, walaupun saudara bukan, teman bukan, apa bukan, tapi saya jangan diapa-apain ya Allah di sono, gitu Pak. Ngomongnya gitu. Dan berangkat di akhirnya Pak. Dan alhamdulillah Pak, 40 hari di tanah suci, pulang sampai Indonesia, aman di sono Pak. Cuman temannya yang cacat tadi Pak, bingung aja. Ini kenal baru juga tumben, saudara bukan apa bukan, kemana-mana Pak, digendong dia Pak. Digendong Pak, tawaf dia gendong, sa'i dia gendong, wukuf dia gendong. Ketemu orang baik banget gitu kan. Doa ya Allah, ini orang baik banget. Kenal bukan, saudara bukan apa bukan, dibantuin saya mulu gitu kan.
luar biasa ada orang semulia itu. Nah dia bilang, ya Allah, saya jahat banget hidup saya, kok saya ditolong mulu gitu kan. Itu Pak berdua, doanya masing-masing sendiri-sendiri. Begitu sampai Indonesia pada cerita, wah bangsat juga lu sebenarnya ya. Nah itu Pak, jadi yang namanya tiap orang kan punya masalah sendiri-sendiri, ya kan. Bermunajatlah pada Allah, berdialoglah pada Allah. Maka tadi pesannya adalah, jangan lupa nih kita doain beliau-beliau, semoga lancar semua urusan, sehat walafiat gitu kan. Tapi kita juga minta doa dari beliau, termasuk buat perusahaan kita juga. Semoga dibikin lancar, karena negeri kita juga dalam keadaan yang ya masih banyak hal yang harus dikerjakan. Banyak tantangan ke depannya, banyak persoalan yang harus kita bereskan. Tentu dengan doanya para jamaah haji yang ada di Tanah Suci, semoga Allah tergerak untuk memberikan bantuan, pertolongan, dan kemudahan kepada kita semua. Mari sama-sama hadirin jamaah sekalian, kita doakan Bapak Ibu kita ini yang akan segera melaksanakan ibadah haji. Semoga dilancarkan semua urusannya, dimudahkan segala hal-hal yang menghalanginya, diberikan solusi dan jalan keluar kalau misalnya ada masalah. Dan ya Allah, berikanlah selalu kesehatan, keafiatan, lancar segala urusan, dari mulai tanah air sampai tanah suci, sampai kembali lagi ke tanah air. Dan kita semua, kita minta Pak, dipanggilin dari sono. Semoga tahun depan kita bisa berangkat, enggak haji ya minimal umroh dah gitu ya. Semoga rezeki kita juga lancar, mengalir dengan deras, dengan keberkahan para jamaah haji kita. Mari kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan juga pahalanya buat orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, atau mereka yang sedang punya masalah. Semoga Allah mudahkan segala urusannya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ustaz Dr. Ahmad Sarwani dan Bapak dan Ibu, ujung acara kita pada sore